Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sembilan orang tewas dalam musibah longsor di Denpasar dan Kelungkung. Polres Tabanan menetapkan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Tibubiu Kerambitan menjadi tersangka kasus korupsi dana usaha ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui gerakan wisata bersih. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus berkomitmen meningkatkan kualitas kebersihan destinasi wisata, sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan melalui program unggulan, yakni Gerakan Wisata Bersih. Gerakan Wisata Bersih ini sesuai dengan indikator Travel and Tourism Development Index, yakni Health and Hygiene. Dua hal ini menurut Kementerian Lingkungan Hidup penting dalam Sabta Pesona Pariwisata. Wujud Gerakan Wisata Bersih dengan membentuk Satuan Tugas Gerakan Wisata Bersih, pemberdayaan masyarakat desa wisata dalam kebersihan lingkungan, dan edukasi penanganan sampah di destinasi wisata. Gerakan wisata bersih ini tidak hanya Bali, namun juga Jakarta dan Kepulauan Riau sebagai percontohan. Gerakan wisata bersih yang kita harap tahun ini berjalan dengan maksimal, dengan baik gitu. Dan ini dilakukan secara pentahelix, jadi tidak hanya Kemenpar saja, tapi juga melibatkan kementerian lain. Nah, itu yang kita perlukan, bagaimana gerakan wisata bersih ini nantinya akan membentuk ekosistem, termasuk di dalamnya tidak hanya bersih-bersih, menangani membersihkan sampah di destinasi, tapi juga membentuk ekosistem bagaimana masyarakat punya kesadaran pentingnya menjaga kebersihan di daya tarik wisata. Gerakan wisata bersih melibatkan kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah maupun sejumlah pihak terkait, termasuk mitra strategis. Salah satu kementerian yang beririsan dengan Kemenpar, yakni Kementerian Lingkungan Hidup yang bertugas menangani permasalahan sampah. Oleh karena itu, Kemenpar berpartisipasi dan mendukung kegiatan aksi bersih sampah laut yang berlangsung di Pantai Kedonganan, Jimbaran, dan Kelan Badung pada hari Minggu lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar beternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 x 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang sekitar 800 ekor. Yang ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana. Karena untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu.
Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan, makan temennya. Gitu. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong, serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali tidak hanya memiliki beragam objek wisata, namun masakan khas dan tradisional. Salah satunya ayam keren, kuliner khas Kabupaten Bangli yang belum banyak dikenal orang. Proses membuatnya juga membutuhkan waktu lama dan kabarnya hanya beberapa orang saja yang memasak dengan benar sehingga rasanya khas. Agung Anom Budi Arta adalah salah satu orang yang bisa memasak ayam keren di Bangli. Ia menggunakan resep yang diwariskan orang tuanya. Ia menggunakan 15 macam rempah-rempah yang dicampur menjadi satu. Ayam kemudian dilumuri bumbu, baik bagian dalam maupun luar, lalu dibungkus menggunakan pelepah pinang dan aluminium foil. Lalu ia memasaknya dengan oven selama 8 jam. Ya, kita banyak langganan sih, banyak langganan yang kita kasih toleransi lah, biar sama-sama jalan, sama-sama. Ya ada untung sedikit, yang penting lancar gitu ya, itu prinsipnya. Itu servis, ya dibilang servis sih dari kita, dari biar nggak terlalu menaikkan harganya. Satu ekor ayam keren bisa dipotong menjadi 10 porsi dan Anda bisa menyimpannya hingga 3 hari. Karena proses pembuatannya cukup lama dan tidak mudah, maka harga satu ekor ayam keren berkisar Rp140.000. Kuliner ini terbilang istimewa. Anda tidak bisa menikmatinya setiap saat karena hanya dibuat ketika ada pesanan, biasanya saat hari raya atau upacara, sebagai hidangan makan bersama. Jadi, Anda tidak bisa menikmatinya pada hari-hari biasa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.